Halo teman-teman, hari ini saya main ke kawasan Fatmawati. Di sana ada satu tempat untuk kita yang suka car audio, juga suka merawat mobil kita ya. Betul. Di Kartens Audio yang saya kunjungi pada siang ini, saya bertemu dengan Mas Jupe. Ya, halo. Untuk sebagian teman-teman sudah kenal ya Mas Jupe, biasa masuk TV nih. YouTube aja. YouTube aja ya. Iya. Melihat Kartens Audio ada satu hal yang menarik. Jika kita memang suka termasuk orang yang suka merawat mobil kita, suka mendandani mobil kita, dan bagaimana kita ingin menyenangkan diri kita di dalam mobil. Salah satunya adalah mobil kita bisa dibuat soundproofing ya. Betul, soundproofing, kemudian juga mau manjain kuping, instalasi audio juga bisa. Ya, betul. Saya nanti berencana minta ditemani Mas Jupe, dan mungkin Mas Jupe bisa minta tolong untuk menjelaskan tentang bagaimana soundproofing itu dalam mobil, termasuk mobil-mobil mewah ya Mas ya. Betul. Nah, kita mungkin berprasangka bahwa hanya mobil-mobil yang kelas menengah aja yang butuh soundproofing, karena mobil mahal biasanya sudah dikemas sedemikian rupa ya. Betul. Nah, Mas Jupe gimana? Bagaimana, apa sih pentingnya sebuah soundproofing itu dalam sebuah mobil? Oke, jadi kita mungkin beranjak dulu, kita tarik dulu ke belakang. Sebenarnya soundproofing itu lahir dari memang keresahan pada mobil-mobil yang memang kurang dari segi yang pertama itu adalah pastinya kalau pabrikan ngeluarin mobil ya semuanya standar aja, standar pabriknya mereka aja. Contoh seperti speakernya, kemudian juga dari lampunya, kemudian dari bannya, kemudian dari fitur yang dilengkapinya juga semuanya standar dari pabrik mereka masing-masing kan. Nah, begitupun juga dengan soundproofing ini. Soundproofing ini tidak banyak mobil yang dilengkapi dengan soundproofing bawaan dari pabriknya. Contohnya seperti misalkan yang udah pernah kita instalasi adalah mobil nyebut merek nggak apa kali ya? Ya. Mobil Honda Brio ya. Honda Brio itu kita pernah menginstalasi peredamannya itu sampai ke atas plafon karena memang pemiliknya itu punya kegelisahan yaitu dimana kalau hujan tuh suaranya petak-petak. Kayak pakai seng di rumah. Petak ya. Iya, kita nggak ngejelekin mobil ya, cuman memang pada kenyataannya memang pemiliknya memang waktu itu di kelas mobil seperti itu ya, standarnya seperti itu. Betul, makanya pemilik dari Honda Brio itu, kita ambil contoh Brio itu, mau untuk diinstalasikan dengan peredaman di bagian atas plafon. Betul. Nah, peredaman itu sebenarnya apa sih, gitu kan? Pasti kan banyak yang nanya juga tuh. Mungkin banyak yang belum tahu juga kan, Mas Gatot. Peredaman itu apa? Peredaman itu jadi bahan atau barang yang kita tambahkan untuk mobil kita di bagian-bagian tertentu yang membuatnya supaya tidak banyak suara yang masuk dari luar ke bagian dalam. Begitupun sebaliknya. Nah, sama kayak kita menginstalasi peredaman di bagian di rumah-rumah kita, kayak misalkan contoh studio band ya, itu kan butuh peredaman karena kalau rumah kita biasa kita pakai buat studio musik sama teman-teman kita, tangga ntar marah kan, temboknya nyambung. Nah, itu supaya dari dalam nggak keluar gitu suaranya. Begitupun untuk soundproofing ini yang ada di Kartens Audio Jakarta. Nah, bahannya berbeda tentunya. Bahannya dari berbagai merek itu macam-macam ya, karena kan juga mereknya banyak juga, kemudian bahan-bahannya beda juga. Dan soundproofing itu kita juga di Kartens Audio Jakarta sudah menginstalasi ratusan bahkan mungkin ribuan mobilnya berbagai jenis. Berbagai. Nah, sorry dikat. Kalau untuk bahannya itu sendiri, kan ada mereknya tuh. Betul. Boleh sebut kalau Kartens tuh pegang merek apa dia? Bahan yang biasa kita pakai itu sebenarnya ada 3 jenis ini dulu nih Pak Gatot ya.
ada 3 jenis peredaman. Yang pertama itu yang biasa kita pakai untuk lapisan pertama setelah kita bongkar karpet bawaan. Itu kita instalasi lapisan pertama dulu tuh. Tuh. Lapisan pertama itu kita biasa menggunakan kalau merek sih ya relatif ya. Itu karena budgetnya itu melar tuh dari bawah sampai atas, tergantung customer lah maunya budget berapa, merek apa. Betul. Cuman yang biasa kita sering pakai di Kartan Sado Jakarta itu karena memang kita kerjakannya di Kartan Sado Jakarta, yang biasa kita pakai itu contohnya seperti merek Rainbow, Rainbow, STP Aero, kemudian juga macam-macam pokoknya. Bisa di searching juga nanti untuk bagian peredamannya ya. Bahannya itu adalah butil rubber namanya. Oh gitu. Ya, rubber. Jadi ada karetnya memang untuk bagian perekatnya, dan memang karet tuh biasa juga cocok juga untuk menghambat dari pergerakan suaranya. Getaran juga. Betul, getaran, suara. Terus kemudian juga panas. Nah itu. Panas juga bisa. Kalau bodinya mengalami panas ya tahan ya. Betul. Nah, memang beberapa merek memang ada yang peredaman itu tidak tahan dengan panas. Ya, jadi itu tergantung dari komposisi bahannya, karena memang bahannya itu campuran, Pak. Jadi nggak cuman karet doang di sana. Jadi ada memang bahan seperti aluminium kayak gitu, ya. Kemudian setelah lapisan pertama kita selesai ini di bagian lantainya, teman-teman. Kalau pemiliknya itu mau lebih kedap lagi, itu bisa dilakukan dengan lapisan kedua. Oh, betul. Jadi lapisan kedua ini, nah ini bahannya beda sama yang lapisan pertamanya, Pak. Jadi lapisan kedua ini biasa kita pakainya itu, atau saya ya, biasanya kalau saya nyebutnya gampangnya itu kayak bahan karpet lah, tapi tebelnya lebih dari 2 mili. Kan beda, kalau yang lapisan pertama 2 mili, ketebalannya kalau lapisan kedua itu bisa 6-8 mili. Oh, sekilas seperti karpet ya? Betul, sekilas. Jadi materialnya... atasnya itu, betul, tetap perekatnya itu adalah, memang ada perekatnya di bawahnya. Nah, itu nanti bisa kita lihat tuh Pak Gatot, nanti di bawah kan ada Alphard hybrid sama Mercedes G-Class yang mau kita instalasi. Kayak gitu kalau dari bahan. Nah, itu mereknya lapisan kedua ini? Lapisan kedua ini mereknya itu banyak, seperti ada STP Bromo, kemudian juga macam-macam pokoknya. Salah satu yang kita sering pakai dan paling lumayan paling laku di Kartan Sado Jakarta tuh orang-orang pada maunya pakai STP Bromo. Karena memang yang pertama memang kita sudah merekomendasikan STP Bromo ya, karena memang kita di Kartan Sado Jakarta tuh sering untuk cek dB-nya dulu. Oh gitu. Jadi sebelum kita instalasikan, kita cek dB berapa. Setelah kita pakaiin peredamannya, kita cek lagi apakah memang berkurangnya itu sudah maksimal atau belum. Tapi yang kita rekomendasikan dari tim Kartan Sado Jakarta ya STP Bromo. Itu ya. Oke. Nah, ini kan udah dua macam nih. 2 lapisan. Ya, ini ada butil rubber sama yang bahannya seperti karpet. 2 lapisan ini bisa di seluruh mobil ya? Bisa biasanya kita instalasikan itu di bagian lantai. Bagian lantai aja? 2 lapis. Nah, ada yang bisa lebih dari 2 lapis nih Pak. Bagian itu di bagian pintu mobil. Iya, itu bisa sampai 3 lapis. 3 lapis. Iya, tapi dia itu 3 lapis itu cuman pakai 2 bahan aja. Jadi nggak sama si karpetnya. Iya. Jadi bahan butil rubber 1. Nah, ini bahan ketiga nih yang belum kita sebut tadi. Bahan ketiga ini ada yang seperti busa telur. Kalau teman-teman pernah ngeliat telur gitu kan yang dibungkusnya ada ada apa namanya tuh moncong-moncongnya gitu. Nah, ini busanya seperti itu. Itu biasanya kita pakai merek Gran Turismo. Dari dulu kita pakai Gran Turismo. Yang cakep, rekomendasi lah untuk orang-orang yang memang mau mobilnya itu diinstalasikan dengan peredaman. Gitu ya. Gitu. Jadi ada yang kalau yang lapisan bawah bisa jadi 3 lapis ya? Iya, 2 lapis, bawah lah. 2 lapis. Ya. Tapi kalau ada dengan pintu, bisa ada 3 lapisan lapis lain lagi yang emang khusus untuk pintu ya? Iya, itu biasa yang busa telur itu ya. Busa telur itu. Itu bagian door trimnya yang Door kita trim. pasang. Oke. Tuh.